Ngamuk, saudara. Dia nggak ngakuin nasab bapaknya, dia nggak ngakuin bapaknya. Itu kakeknya monyong, itu kakeknya monyet. Kujelaskan biar kau paham. Woi Bal, lu dulu pernah mengatakan siap pasang badan kalau Habib Rizik datang ke Aceh. Kenapa sekarang kau menghina Habib Rizik? Karena aku sekarang sudah pinter, tidak bodoh lagi. Saya akan terus memberikan dukungan kepada Kiai Imaduddin. Semoga, saya berharap ada pesan. Pesan saya ini bukan bermaksud untuk menggurui Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi sedikit pesan saya, udah tua, bodoh lagi, habis itu peluru hampa lagi, bunyi doang. Aduh, persis kayak kompresor. Udah perutnya besar, suaranya besar, isinya angin, saudara. Angin isinya. Unyil, unyil. Ini gelar imam besar. Ngomong sama botol, saudara. Ngomong sama kembang, saudara. Ngomong sama tisu, saudara. Cocok seperti itu? Cocok. Hanya untuk orang goblok. Hari ini bukan tahun 80. Ketika kita mau ngomong ini takut nanti ada pasukan keputihan yang datang ke rumah kita. Dulu di Aceh, waktu tahun 90 seperti itu. Kita nggak bebas ngomong. Ngomong apa-apa, kritik apa-apa, kita langsung datang. Ditangkap kita, dijoglosin ke penjara kita. Waktu zaman kebelakangnya, zaman Belanda juga begitu. Kita ini pribumi ini yang tidak mengikuti perintah Belanda, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Ya, salah satu pilihannya adalah berjihad melawan mereka. Jangan berdiam diri. Nah, yang pandai menulis buat jadi penulis surat, mengirimkan surat ke sana kemari, yang punya keahlian berperang. Nah, sekarang saatnya seperti itu. Kita dijajah secara pola pikir, kita dijajah. Ya, kita dijajah pola pikir. Nanti jangan-jangan pola makan juga dijajah sama orang. Ini penjajahan. Sejarah kita diobok-obok. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki sejarah. Kalau sudah tidak punya sejarah, apalagi yang kita banggakan, saudara? Ya. Nah, contoh Mukibin begini. Pret, orang Bloon menggonggong. Betul, bukan Mukibin itu. Itu pecinta Kiai Imad itu. Betul. Orang Bloon menggonggong itu. Ya, betul itu. Nah, makanya kalau tidak bisa membantah tesis, diam. Tapi saya sangat luar biasa sekali, banyak sekali yang terbuka. Diakui atau tidak, dengan adanya tesis Kiai Imad, Habib-Habib yang selama ini sibuk kemana-mana, sekarang jadi rajin buka-buka kitab, saudara. Yang selama ini sudah lupa dengan buku nasab datuknya, sudah lama tidak pernah dibuka itu lemari yang punya kitab-kitab tentang datuknya, sekarang sudah dibuka lagi. Sekarang sudah dibuka. Terlepas dari kalian percaya atau tidak. Ya. Begitu, saudara. Jadi, sekian dulu. Karena ini kasihan saya Mukibin ya. Nanti saya nggak sempat baca komen dia, nanti ngambek. Karena memang di sana itu kayak orang kayak orang datang bulan, kayak perempuan datang bulan, ngambek-ngambek. Nah, dibuat penelitian, dipaparkan secara terbuka di publik. Fitnah, saudara. Katanya fitnah. Apanya yang fitnah? Lu yang fitnah. Katanya mengadu domba masyarakat, saudara. Lu yang mengadu domba. Masyarakat bisa melihat gaya lu. Kalau ada begal nasab datang ke kampung ente, jangan terima, usir, saudara. Itu hasud. Hasud itu. Ada dajjal, saudara. Hasud itu. Fitnah itu. Masa umatnya Rasulullah, manusia, bisa baca kitab, bisa baca Quran, mengucap 2 kalimat syahadat, dikatain dajjal, saudara. Coba kalian pikirkan.
Yang ada kita aja, kita bisa saksikan. Ya, kita bisa saksikan, kita mau ditipu. Kiai Imad dibilang dajjal, saudara. Orangnya masih hidup. Kita bisa melihat berlalu lalang di beranda YouTube kita. Difitnah. Kemudian dikatakan dia korban fitnah, saudara. Nah, difitnah, saudara. Seolah-olah dia yang paling terzolimi, saudara. Begitulah model-model mereka, saudara. Hari ini Allah tunjukkan. Yang selama ini berpura-pura di depan kalian, Allah tunjukkan hari ini. Allah tunjukkan hari ini. Ceramah isinya hasud, kebencian, provokasi. Dari dulu begitu. Cuman kalau dulu kita ngomong kalian nggak percaya. Sekarang lihat sendiri. Di depan kita, Kiai Imad dituduh dajjal. Kiai Imad hanya menggunakan Utsman di depan namanya, di belakang namanya. Ngamuk, saudara. Dia nggak ngakuin nasab bapaknya, dia nggak ngakuin bapaknya. Itu kakeknya monyong, itu kakeknya monyet. Ku jelaskan biar kau paham. Nama kakeknya dipakaikan ke dia, dia bukan tidak mau mengakui bapaknya. Misalnya saya TIJ bin Hasan, saya menggunakan nama kakek saya. Bukan berarti saya menafikan kehadiran Pak Johar ini. Bukan, saudara. Kira-kira kalian ini yang masih TK paham nggak? Ini orang yang sudah tinggi sekali ilmunya, sudah wali, yang mewarisi akhlak, yang mewarisi fisik. Tapi ngomongnya kok gitu. Kiai Imaduddin Utsman, itu kakeknya. Kalau Kiai Imaduddin Syihab, itu baru tidak mengakui kakeknya. Biar paham. Unyil biar paham. Percuma gua ngomong sama boneka. Boneka tanah liat. Kiai Haji Utsman bin Yahya, bin Yahya pula. Itu baru salah. Utsman itu nama kakeknya. Jangan lu giring-giring ke sana kemari. Unyil. Udah paham? Enggak paham, tapi ngamuk. Kalau ngamuk, gimana mau paham? Kita nggak boleh dengan emosi, harus dengan tenang, slow. Ya. Apa ini? Woi Bal, lu dulu pernah mengatakan siap pasang badan kalau Habib Rizik datang ke Aceh. Kenapa sekarang kau menghina Habib Rizik? Karena aku sekarang sudah pinter. Tidak bodoh lagi. Dulu kita kenapa sekolah TK? Karena kita belum cukup umur untuk sekolah SMP. Dulu kenapa jalan kaki ke sekolah? Kenapa nggak naik motor? Waktu itu belum punya uang buat beli motor. Lagian pun masih di bawah umur, belum bisa bawa motor. Jelas tidak? Dulu TJ kenapa lu baik? Kita waktu lahir memang baik. Kalau lahirnya kumisan, mamanya geli. Dulu kenapa lu waktu lahir bayi? Lah kalau udah kumisan bukan lahirin, buatin dong. Ya, saya majeduk ini, lagi majeduknya. Nah, ya, boleh dong. Saya nggak bilang datuk saya majeduk, saya sendiri saya majeduk. Kalau Kiai Imad punya geromah, kalau saya majeduk. Nah, saya dan Kiai Imad itu sama-sama wali. Ya, wali. Saya wali untuk anak dan adik-adik saya. Kiai Imad wali untuk anak-anak dan adik-adik beliau. Kita sama-sama wali. Wali murid juga bisa serba wali. Ya, betul. Ini semua karena hidayah, saudara. Kenapa hidayah? Ketika kita mengetahui tentang kebenaran, kita masih terjerumus dalam kesesatan, itu namanya
Kita orang-orang yang merugi. Ketika sudah tahu akan kebenaran, masih juga di situ. Berarti kita orang-orang yang sungguh merugi. Kita masih fanatik ke dia. Masih percaya dengan omongan dia. Sementara kebenarannya kita sudah tahu. Kalau misalnya di zaman Rasulullah itu ada orang yang masuk Islam, tiba-tiba menjadi pengikut Rasulullah. Lu tanya juga, dulu kan lu puja-puja berhala, kenapa lu sekarang jadi pengikutnya Muhammad? Nah, yang nanya-nanya seperti itu tidak paham akan hidayah. Hati-hati, kalau paham jangan pura-pura tidak paham. Nah, apa ini? Berarti elu munafik dong bila berkata elu berdusta, dan kalau bela Habib sekarang kau menghina Habib. Jadi begini, kalau misalnya saya menghina Habib sekarang, dulu saya membela Habib, dulu saya nggak sampai pengetahuan saya. Dulu saya masih berhusnudzon sampai sekarang. Sebenarnya hanya oknum-oknumnya saja yang saya serang di sini. Yang suka provokasi, yang suka koar-koar tapi nggak ada bukti. Itu namanya hidayah, Bang. Bukan munafik. Saya dulu misalnya menyembah pohon. Ketika hari ini saya menyembah Allah, ketika saya mengucap 2 kalimat syahadah, tidak lagi menyembah pohon, itu namanya hidayah. Kibin. Ya. Itu namanya hidayah. Nah, dulu elu kenapa coli? Karena saya belum punya istri. Sekarang udah punya istri, kok masih coli? Jawab dong. Gitu. Ya, walaupun analoginya tidak nyambung gitu. Nah, Madura hadir, salam buat teman-teman di Madura. Hidayah itu bisa datang kapan saja kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu nggak usah yang lain. Dulu saya merokok di depan kamera. Sekarang saya nggak merokok lagi. Berarti saya munafik dong. Kamu paham nggak munafik itu seperti apa? Hah? Apabila berkata-kata berdusta, selalu berdusta. Apabila dipercaya berkhianat. Satu lagi apa? Mikir. Apabila berjanji selalu ingkar. Nah, begitu saudara. Begitu saudara. Gimana nih? Apa Maman Kacang termasuk mukibin? Itu sosok Maman Kacang fiktif, saudara. Karena Maman Kacang itu mungkin bisa jadi cerita dalam mimpi. Orang dalam mimpi kan nggak mungkin disusun. Kamu jadi ini, kamu jadi Maman, kamu jadi gerobak, kamu jadi si Bulan. Nggak bisa dalam mimpi. Nah, gitu ya. Jadi sudah tahu kan, garomah gaimat. Tapi jangan bilang-bilang, jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Nanti kalau keras-keras ada yang kerasukan. Marah, benci, panas, gosong. Kita nggak terhasut lagi oleh godaan syaitan yang terkutuk, saudara. Nggak akan terhasut lagi. Nggak akan terhasut lagi. Ya kan teman-teman? Enggak akan, jangan terhasut sama setan. Kita tetap cinta terhadap habaib, cinta terhadap ulama kita. Kalau ada penelitian, ikuti penelitiannya. Takut sekali tidak dicintai, kami siap masih tetap mencintai. Walaupun kami orangnya tidak lebay. Cinta kami itu nggak sampai sablon baju. Cinta kami itu nggak sampai pakai baliho. Bayangkan kalau TIJ cinta sama istri selebay itu. Setiap hari saya pakai kaos ada gambar istri saya, ada baleho lagi, jalan-jalan ke mall, bayangin. Suami seperti apa saya? Kira-kira saya suami pintar apa bodoh? Saya suami pintar apa bodoh? Di baju saya ada gambar bini saya. I love you sayang. Ini ada baleho, banner, kemana-mana bawa. Istri di samping. Ya seperti itu kira-kira. Cinta itu tidak harus diucapkan. Karena cinta itu adalah perasaan. Cukup di hati saja. Sesekali perlu kita ucapin, I love you istriku. Biar bisa buka celana dia. Kita buat hatinya berbunga-bunga. Tapi kan nggak perlu tiap hari pakai corong. Pakai toang. Nah, nggak perlu.
Cukup. Laki-laki sejati, laki-laki dewasa itu nggak banyak cincong. Nggak setiap hari saya paling cinta sama istri saya, buat konten sama istri, dicium-cium sama istri, mau nikah lagi bilang ke istri di depan kamera, istri pura-pura marah, pura-pura cemburu, pura-pura ngambek. Nggak perlu. Kalau laki-laki sejati. Kalau nyari uang nggak apa-apa. Untuk cari uang buat konten biar kelihatan mesra nggak apa-apa. Tapi jangan berantem di belakang layar. Begitu, saudara. Cukup. Saya dalam hati saya cukup tahu seberapa besar cinta saya terhadap habaib, terhadap ulama, terhadap ajengan. Tapi tidak akan mampu mengalahkan cinta saya kepada istri saya. Kalau saya bilang cinta saya kepada habaib lebih besar daripada cinta saya kepada istri saya salah. Akhirnya saya nafkahin itu habaib, bukan nafkahin istri. Saya nggak mau istri saya yang nomor 2, yang pertama ibu saya. Tapi kalau Rasulullah, posisi mana bang? Allah, Rasulullah, itu nggak perlu ditanyakan lagi. Nah, syahadat saya sudah komplit, mulai dari dohir sampai batin. Jangan ditanyakan lagi. Nah, karena itu bukan ucapan dari mulut, ucapan dari rasa. Begitu sudah. Paham? Nah, jadi di sini saya akan terus memberikan dukungan kepada Kiai Imaduddin. Semoga, saya berharap ada pesan. Pesan saya ini bukan bermaksud untuk menggurui Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi sedikit pesan saya, jangan mau dikultuskan. Karena kita geli melihat orang-orang yang selama ini terlalu dikultuskan. Jangan lengah. Terkadang ketika kita sudah besar, kita sering sekali lengah dalam hal itu. Yang namanya sesama manusia, sehebat apapun kita, tentu masih perlu saran dari teman, dari sahabat. Jangan lalai, jangan lengah, jangan mau dikultuskan. Apa adanya aja. Berikan contoh kepada yang lain. Kita semua hari ini muak melihat pengkultusan yang seperti itu. Jadi kita juga jangan seperti itu. Santai aja. Itulah garomah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Santai, tertata, terarah, seperti itu. Kalau di dunia penembak, beliau itu sniper. Sekali tembak, kena. Sekali tembak, 70 yang kena. Satu peluru, 70.000 yang kena. Tuh, dalam dunia sniper, dunia persenjataan seperti itu. Yang kalau itu peluru hampa, saudara. Peluru hampa itu suara aja besar. Proyektil nggak ada, nggak akan kena siapa-siapa. Peluru hampa. Yang kena itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tengil. Kena dengan apa? Dengan suaranya kena. Nah itu mereka serangan kayak di Banten kemarin itu peluru hampa. Nah, tapi kalau Kiai Imad sekali lempar di publik langsung kena 70. Besok saya akan nanya, Kiai Imad, berapa hari ini kena? Kiai Imad nggak usah jawab, cukup dengan senyuman aja. Senyummu manis, Kang. Nah, dapat salam dari Aceh. Nah, ya, ada adik-adik kita di sini, anak-anak. Salam untuk Kiai Imad. Saya nggak punya nomor WA-nya, saya bilang. Nah, ya, sudah banyak sekali fans di sini di Aceh. Jangan marah. Ini kok marah, ada fansnya di Aceh. Nggak apa-apa dong. Sesekali rubahlah idola. Idola itu aja. Udah tua. Bodoh lagi. Habis itu peluru hampa lagi. Bunyi doang. Aduh, persis kayak kompresor. Udah perutnya besar, suaranya besar, isinya angin, saudara. Angin isinya. Unyil. Tahu kalian kompresor? Hah? Tempat pengisian ban itu kan ada kompresor. Perutnya buncit. Besar kan perutnya? Nah, suaranya besar sekali menggelegar. Tapi isinya nggak ada angin. Angin isinya.
Angin, saya nggak perlu bersumpah kan? Kalau isinya angin, nggak perlu. Masa angin aja kita harus sumpah? Mubahalah lagi, nggak perlu. Percaya, enggak. Orang kalau nggak percaya omongan kita, nggak usah kita paksakan. Tinggal kita tunjukkan kapasitas kita. Sesuai nggak? Seperti lokop, seperti lakap, seperti panggilan, seperti gelar. Cocok nggak sama gelar? Ini gelar imam besar. Ngomong sama botol, saudara. Ngomong sama kembang, saudara. Ngomong sama tisu, saudara. Cocok seperti itu? Cocok. Hanya untuk orang goblok. Kalau untuk saya nggak cocok. Marah, telepon, suruh datangi sama pasukan keputihan, nggak mempan, saudara. Nggak mempan. Mau pasukan matiin, takutnya nanti mati sendiri, yang mati dia 6 orang itu.